Pesugihan terkelam di perkebunan Sumatera. Tumbal pengusaha kelapa sawit. Sebuah kisah nyata yang terkubur dalam keheningan hutan kelapa sawit, di mana ambisi manusia bertemu dengan kegelapan yang tak terbayangkan. Angin malam berbisik di antara pelepah kelapa sawit yang bergoyang menakutkan, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Burung hantu bersahut-sahutan dengan suara yang memilukan hati, seakan mereka tahu bahwa di bawah hamparan hijau yang menguntungkan ini, tersimpan rahasia kelam yang telah memakan begitu banyak nyawa tak berdosa. Inilah cerita tentang Hartono Wijaya, seorang pengusaha kelapa sawit yang rakus akan kekayaan, yang rela mengorbankan jiwa-jiwa terdekatnya demi meraih tahta kemewahan yang seakan tak pernah cukup. Jejak darah di atas emas hijau. Tahun 2008, ketika harga minyak kelapa sawit melonjak hingga menyentuh langit, Hartono Wijaya memandang hamparan perkebunannya yang terbentang luas dengan mata yang berkilat penuh ambisi. Pria berusia 45 tahun itu berdiri di beranda rumah mewahnya yang dibangun di tengah-tengah perkebunan, menghirup udara pagi yang harum dengan aroma buah kelapa sawit yang matang, sambil mengelus jenggot tipisnya yang mulai beruban. "Sari, lihat ini," ucapnya kepada istrinya, sembari menunjuk ke arah perkebunan yang membentang tak berujung. "Semua ini akan menjadi kerajaan kita. Anak-anak kita akan mewarisi kekayaan yang tak terbatas." Sari, wanita cantik berusia 38 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu dikuncir rapi, hanya tersenyum tipis sambil memandang suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekhawatiran yang terselip di balik senyumnya, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa ambisi suaminya telah melampaui batas kewajaran manusia normal. "Mas Hartono," bisiknya lembut, "bukankah kita sudah cukup kaya? Mengapa harus terus mengejar lebih banyak lagi?" Hartono memandang istrinya dengan pandangan dingin yang tak pernah Sari lihat sebelumnya. "Cukup?" tanyanya dengan suara yang terdengar asing. "Tidak ada kata cukup dalam kamus kesuksesan, Sari. Yang ada hanya lebih banyak, lebih tinggi, lebih kuat." Sejak saat itu, Sari mulai merasakan perubahan dalam diri suaminya. Hartono yang dulu hangat dan penuh cinta, perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang dingin, perhitungan, dan seolah-olah dirasuki oleh keserakahan yang tak terpuaskan. Dia sering terbangun tengah malam dan mendapati suaminya duduk sendirian di ruang kerjanya, berbicara dengan seseorang melalui telepon dengan suara berbisik yang terdengar seperti sedang merundingkan sesuatu yang sangat rahasia dan mengerikan. Pertemuan dengan si pembisik gelap. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika hujan deras mengguyur perkebunan dengan suara yang menakutkan, Hartono menerima kunjungan dari seorang pria tua berkulit keriput yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darmo. Pria itu datang dengan mengenakan jubah hitam lusuh dan membawa tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh yang membuat bulu roma siapa saja yang melihatnya langsung berdiri. "Tuan Hartono," kata Pak Darmo dengan suara serak yang terdengar seperti suara daun kering yang bergesekan, "saya mendengar Tuan menginginkan kekayaan yang berlimpah tanpa batas." Hartono, yang sedang duduk di ruang tamunya yang mewah, menatap pria tua itu dengan penasaran bercampur waspada. "Siapa Anda, dan bagaimana Anda bisa masuk ke rumah saya tanpa pemberitahuan dari Satpam?" Pak Darmo tertawa dengan suara yang mengerikan, seperti suara logam berkarat yang bergesekan. "Saya adalah seseorang yang bisa memberikan apa yang Tuan inginkan. Kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang tak terbatas, dan kejayaan yang akan dikenang sepanjang masa. Dan apa yang Anda inginkan sebagai imbalannya?" tanya Hartono, meskipun hatinya sudah mulai berdebar kencang karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Tumbal," jawab Pak Darmo dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. "Jiwa-jiwa yang paling berharga bagi Tuan. Dimulai dari yang paling Tuan cintai." Hartono terdiam sejenak, otaknya berputar cepat memikirkan tawaran yang terdengar gila ini. Namun,
Keserakahan yang telah menggerogoti jiwanya membuatnya tidak bisa berpikir jernih lagi. "Berapa banyak?" tanya Hartono dengan suara yang bergetar. "7 jiwa," jawab Pak Darmo sambil mengacungkan 7 jarinya yang kurus kering seperti ranting pohon mati. 7 jiwa untuk 7 tahun kemakmuran yang tak terbayangkan. Dan yang pertama, harus dimulai dari rumah tuan sendiri. Tumbal pertama, istri tercinta. 3 minggu setelah pertemuan mengerikan itu, Sari mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya. Dia sering merasa pusing yang tak tertahankan, mual-mual yang datang tanpa sebab, dan yang paling menakutkan adalah mimpi buruk yang selalu sama setiap malam. Dalam mimpinya, Sari selalu melihat dirinya berjalan sendirian di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit pada malam yang gelap gulita. Dia mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu terus mengikutinya, semakin lama semakin cepat, hingga dia mulai berlari ketakutan di antara pepohonan kelapa sawit yang tinggi menjulang seperti hantu-hantu raksasa. "Mas, aku takut," bisik Sari kepada suaminya pada suatu malam, sambil memeluk lengan Hartono erat-erat. "Aku selalu bermimpi buruk. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin menyakitiku." Hartono memandang istrinya dengan tatapan yang aneh, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya. "Itu hanya mimpi, Sari," katanya dengan suara datar. "Mimpi tidak akan menyakitimu." Tetapi Sari merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam suara suaminya. Ada kedinginan yang tak pernah ada sebelumnya, seolah-olah pria yang telah menjadi suaminya selama 12 tahun itu telah berubah menjadi orang asing yang sama sekali tidak mengenalnya. Pada malam yang kelam, ketika angin bertiup kencang dan suara gemuruh petir memecah keheningan malam, Sari terbangun karena merasakan sakit perut yang luar biasa. Dia mencoba membangunkan suaminya, tetapi tempat tidur di sampingnya kosong. Dengan langkah yang sempoyongan, dia turun ke lantai bawah untuk mencari Hartono. Di ruang makan, dia melihat suaminya sedang duduk sendirian di kegelapan, memandang kosong ke arah jendela yang tertutup tirai tebal. "Mas," panggil Sari dengan suara lemah. "Aku sakit perut. Bisakah kita ke rumah sakit?" Hartono menoleh perlahan, dan di bawah cahaya bulan yang redup, Sari melihat wajah suaminya yang terlihat seperti wajah orang asing. Matanya kosong, tanpa ekspresi, seolah-olah jiwa yang dulu tinggal di dalam tubuh itu telah pergi entah kemana. "Sakit perut?" tanya Hartono dengan suara yang terdengar seperti gema dari tempat yang sangat jauh. "Atau mungkin saatnya telah tiba?" "Saatnya untuk apa, Mas?" tanya Sari dengan rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Saatnya untuk memberikan yang terbaik demi keluarga kita," jawab Hartono sambil berdiri perlahan. "Saatnya untuk pengorbanan yang agung." Sari mundur beberapa langkah, instingnya mengatakan bahwa dia sedang dalam bahaya besar. "Mas, kamu menakutiku. Tolong, aku butuh ke rumah sakit." Tetapi Hartono tidak menjawab. Dia hanya memandang istrinya dengan tatapan kosong yang mengerikan, seolah-olah dia sedang melihat tumbal yang sudah ditentukan nasibnya. Keesokan harinya, Sari ditemukan tewas di kamarnya oleh pembantu rumah tangga. Dokter menyatakan bahwa dia meninggal karena serangan jantung mendadak, meskipun dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Yang aneh adalah, wajah Sari terlihat sangat ketakutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Hartono menangis di pemakaman istrinya, tetapi mereka yang mengamati dengan seksama bisa melihat bahwa air mata itu tidak mencapai matanya. Di balik kesedihan yang dipamerkannya, ada sesuatu yang berkilat seperti kepuasan yang mengerikan.
Berkah atau kutukan? Setelah kematian Sari, seolah-olah alam semesta berpihak pada Hartono dengan cara yang tidak masuk akal. Harga minyak kelapa sawit terus melonjak, permintaan ekspor meningkat berlipat ganda, dan setiap investasi yang dia lakukan selalu berbuah keuntungan yang luar biasa besar. Dalam waktu 6 bulan setelah kematian istrinya, kekayaan Hartono meningkat hingga 300%. Dia membeli perkebunan baru, membangun pabrik pengolahan yang lebih modern, dan bahkan mulai merambah ke bisnis properti dan pertambangan. Setiap langkahnya seolah-olah diberkati oleh keberuntungan yang tak masuk akal. Namun, para karyawan di perkebunannya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat kerja mereka. Mereka sering mendengar suara tangisan wanita di malam hari, terutama di sekitar rumah besar tempat Hartono tinggal. Beberapa karyawan mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih yang berjalan-jalan di antara pepohonan kelapa sawit pada malam bulan purnama. Pak Bambang, bisik Suryanto, salah seorang mandor perkebunan, kepada rekannya, saya sering mendengar suara tangisan dari arah rumah besar. Suaranya seperti Bu Sari. Bambang, pria paruh baya yang sudah bekerja di perkebunan itu selama 15 tahun, mengangguk dengan wajah yang gelisah. Saya juga merasakannya, Mas. Ada yang tidak beres di tempat ini. Sejak Bu Sari meninggal, suasananya jadi mencekam. Dan Pak Hartono juga jadi aneh, tambah Suryanto. Dia sering bicara sendiri, dan kadang-kadang saya lihat dia berdiri sendirian di tengah perkebunan tengah malam, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Istri kedua dan ambisi yang membuncah. 6 bulan setelah kematian Sari, Hartono mengejutkan semua orang dengan mengumumkan pernikahannya dengan Ratna Sari, seorang wanita cantik berusia 28 tahun yang bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaannya. Pernikahan itu diselenggarakan dengan sangat mewah, tetapi aneh bin ajaib, tidak satu pun dari keluarga besar Hartono yang hadir dalam acara tersebut. Ratna adalah wanita yang ambisius dan materialistis, sangat berbeda dengan Sari yang lembut dan sederhana. Dia terpesona oleh kekayaan Hartono dan tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana suaminya memperoleh semua kemewahan itu. Suamiku memang luar biasa, kata Ratna kepada teman-temannya dengan bangga. Dalam waktu singkat, dia bisa mengubah perkebunan kecil menjadi kerajaan bisnis yang menguntungkan. Tetapi kebahagiaan Ratna tidak berlangsung lama. Setelah tinggal di rumah besar itu selama beberapa minggu, dia mulai merasakan hal-hal aneh yang sama seperti yang dialami Sari dulu. Dia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, melihat bayangan yang bergerak di koridor, dan yang paling menakutkan adalah mimpi buruk yang selalu melibatkan sosok wanita berpakaian putih yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Hartono, bisik Ratna suatu malam, apakah kamu pernah melihat atau mendengar hal-hal aneh di rumah ini? Hartono, yang sedang membaca laporan keuangan, mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Aneh bagaimana? Suara-suara, bayangan, dan aku merasa seperti ada seseorang yang selalu mengawasiku. Hartono tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Mungkin itu hanya imajinasimu. Rumah besar seperti ini memang sering menimbulkan ilusi. Tetapi Ratna tahu bahwa apa yang dia rasakan bukan ilusi. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang sangat tidak senang dengan kehadirannya. Tumbal-tumbal berikutnya. Pak Darmo datang lagi pada suatu malam yang hujan deras, seperti hantu yang muncul dari kegelapan. Kali ini, dia tidak perlu mengetuk pintu. Dia sudah duduk di ruang kerja Hartono ketika pria itu pulang dari kantornya. Sudah saatnya untuk tumbal kedua, kata Pak Darmo tanpa basa-basi,
suaranya menggema mengerikan di ruangan yang sunyi. Hartono duduk di hadapannya dengan wajah yang sudah tidak lagi menunjukkan keraguan. Kekayaan yang berlimpah telah membutakan matanya terhadap kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. "Siapa?" tanya Hartono dengan suara datar, seolah-olah dia sedang bertanya tentang cuaca hari ini. "Mulai dari yang paling dekat dengan operasional bisnis Anda," jawab Pak Darmo sambil menyeringai mengerikan. "Mereka yang mengetahui terlalu banyak tentang rahasia kesuksesan Anda." Dalam minggu-minggu berikutnya, kecelakaan-kecelakaan aneh mulai menimpa para karyawan kunci Hartono. Bambang, mandor senior yang sudah bekerja selama 15 tahun, tewas dalam kecelakaan truk di perkebunan. Anehnya, dia adalah pengemudi yang sangat berpengalaman dan jalanan itu adalah rute yang sudah dia hafal di luar kepala. "Pak Bambang meninggal karena remblong," lapor polisi kepada Hartono. "Tetapi, kami tidak menemukan kerusakan pada sistem rem truk tersebut." Hartono mengangguk dengan wajah yang berusaha terlihat sedih, tetapi di matanya ada kilatan kepuasan yang mengerikan. Suryanto, yang mulai curiga dengan kematian-kematian aneh di perkebunan, mencoba mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkannya kepada polisi. Tetapi sebelum dia sempat melakukan hal itu, dia ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan kondisi yang sangat aneh. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan, tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. "Serangan jantung," kata dokter. "Mungkin karena stres kerja." Satu persatu, orang-orang yang bekerja dekat dengan Hartono mengalami nasib yang sama. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang sakit mendadak, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah karyawan-karyawan baru yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalu perkebunan itu. Ratna mulai mengetahui kebenaran. Ratna bukanlah wanita yang mudah dibohongi. Dia mulai menyadari pola kematian yang aneh di sekitar suaminya dan mulai melakukan investigasi diam-diam. Dia menemukan dokumentasi tentang para karyawan yang meninggal. Semuanya adalah orang-orang yang sudah lama bekerja dengan Hartono dan mengetahui seluk-beluk perkebunan. Suatu malam, ketika Hartono sedang pergi keluar kota, Ratna memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja suaminya yang selalu dikunci. Di sana, dia menemukan dokumen-dokumen aneh, foto-foto ritual yang mengerikan, dan yang paling mengejutkan adalah buku catatan yang ditulis dengan tangan Hartono sendiri. Dengan tangan bergetar, Ratna membaca catatan-catatan itu. Tumbal pertama, Sari Dewi tanggal 15 Mei tahun 2008. Hasil, peningkatan laba 300% dalam 6 bulan. Tumbal kedua, Bambang Sutrisno tanggal 23 November tahun 2008. Hasil, kontrak ekspor baru senilai 50 miliar. Tumbal ketiga, Suryanto Wijaya tanggal 7 Desember tahun 2008. Hasil, akuisisi perkebunan baru 5.000 hektar. Dan seterusnya, hingga ada 6 nama yang tercatat dalam buku catatan mengerikan itu. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan horor yang ingin keluar dari tenggorokannya. Suaminya adalah pembunuh berdarah dingin yang mengorbankan orang-orang terdekatnya demi kekayaan. Dengan tergesa-gesa, dia mengambil foto dari dokumen-dokumen itu dengan kamera digitalnya, berencana untuk membawanya ke polisi keesokan harinya. Tetapi ketika dia sedang sibuk memfoto, dia mendengar suara langkah kaki di koridor. Hartono pulang lebih cepat dari jadwal. Dengan panik, Ratna cepat-cepat membereskan semuanya dan keluar dari ruang kerja. Dia berhasil sampai ke kamarnya tepat ketika Hartono membuka pintu depan. "Ratna," panggil Hartono dari bawah. "Kamu sudah tidur?" "Belum, sayang," jawab Ratna dengan suara yang berusaha terdengar normal.
Aku sedang menonton TV di atas. Tetapi tanpa dia sadari, dia telah membuat kesalahan fatal. Dalam kepanikannya, dia lupa mengunci kembali ruang kerja Hartono. Pengejaran mengerikan. Keesokan harinya, Hartono menyadari bahwa ruang kerjanya telah dimasuki seseorang. Naluri binatang buasnya langsung mengatakan bahwa Ratna telah mengetahui rahasianya. Matanya yang sudah kehilangan kemanusiaan menatap istrinya dengan tatapan pembunuh. "Ratna," katanya dengan suara yang terdengar sangat tenang, tetapi penuh dengan ancaman terselubung. "Apakah kamu masuk ke ruang kerjaku kemarin malam?" Ratna berusaha terlihat tidak bersalah, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. "Tidak, sayang. Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Hartono sambil tersenyum dingin. "Hanya ingin memastikan." Tetapi Ratna tahu bahwa suaminya tidak percaya padanya. Sepanjang hari itu, dia merasa diawasi. Setiap kali dia menoleh, Hartono selalu ada di sana, memandangnya dengan tatapan yang membuat bulu romanya berdiri. Malam harinya, Ratna berpura-pura tidur, tetapi sebenarnya dia bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia sudah menyiapkan tas kecil berisi dokumen-dokumen penting dan sedikit uang tunai. Rencananya adalah menunggu hingga Hartono benar-benar tertidur, lalu melarikan diri dengan mobil dan langsung menuju kantor polisi. Tetapi ketika dia sedang menunggu dalam kegelapan, dia mendengar suara pintu kamar yang terbuka perlahan. Melalui celah matanya yang setengah terbuka, dia melihat siluet Hartono berdiri di ambang pintu, memandanginya dalam kegelapan. Jantung Ratna berdebar sangat kencang hingga dia takut suaranya akan terdengar. Dia berusaha mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Hartono akhirnya menutup pintu kembali. Ratna menunggu 1 jam lagi sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah yang sangat hati-hati, dia turun ke lantai bawah. Tetapi ketika dia hampir sampai ke pintu depan, lampu ruang tamu tiba-tiba menyala dan dia melihat Hartono duduk di sofa, memandangnya dengan senyum mengerikan. "Mau kemana, sayang?" tanya Hartono dengan suara yang menyeramkan. Ratna tahu bahwa dia sudah terjebak. Tanpa berpikir panjang, dia berlari sekuat tenaga menuju pintu belakang. Dia mendengar Hartono berteriak di belakangnya, tetapi dia tidak menoleh. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah melarikan diri dari rumah setan itu. Dia berlari melalui perkebunan kelapa sawit dalam kegelapan malam, dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalannya. Di belakangnya, dia bisa mendengar suara langkah kaki Hartono yang mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar untuk seorang pria seusia itu. "Ratna!" teriak Hartono dari kegelapan. "Kamu tidak bisa lari dariku. Kamu sudah tahu terlalu banyak." Ratna terus berlari hingga kakinya berdarah karena tergores duri dan ranting. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Perkebunan itu sangat luas, dan jalan keluar terasa sangat jauh. Tiba-tiba, dia tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Ketika dia berusaha bangkit, dia melihat Hartono sudah berdiri di depannya, memegang parang besar yang berkilat mengerikan di bawah cahaya bulan. "Maafkan aku, Ratna," kata Hartono dengan suara yang tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. "Tetapi kamu sudah menjadi bagian dari rencana ini sejak awal. Aku menikahimu bukan karena cinta, tetapi karena aku membutuhkan tumbal ketujuh. Tumbal terakhir dan ganjaran yang mengerikan."
Ratna menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata dan ketakutan. Hartono, aku mohon. Aku janji tidak akan memberitahu siapa-siapa. Aku akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi Hartono menggeleng perlahan. Terlambat, sayang. Perjanjian sudah dibuat dan harus dipenuhi. Dengan gerakan yang cepat, Hartono mengayunkan parangnya. Tetapi pada saat yang sama, suara petir yang sangat keras membelah langit, dan hujan deras tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Dalam kilatan petir yang menyilaukan, Ratna berhasil menghindar dan berlari lagi. Dia berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari suaminya yang sudah berubah menjadi monster. Akhirnya, dia sampai di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir perkebunan. Tanpa berpikir panjang, dia terjun ke dalam air yang dingin dan berusaha berenang menyeberang. Tetapi arus sungai ternyata lebih kuat dari yang dia kira. Dia terseret arus dan mulai tenggelam. Saat-saat terakhir hidupnya, dia melihat Hartono berdiri di tepi sungai, memandanginya dengan tatapan dingin tanpa berusaha menolongnya. Selamat tinggal, tumbal ketujuh, bisik Hartono sambil memandang tubuh Ratna yang terbawa arus hingga menghilang dalam kegelapan. Keesokan harinya, polisi menemukan tubuh Ratna di hilir sungai. Laporan resmi menyatakan bahwa dia meninggal karena tenggelam, kemungkinan karena terpeleset ketika sedang berjalan-jalan malam sendirian. Hartono menangis di pemakaman istri keduanya, tetapi seperti dulu, air mata itu tidak sampai ke matanya. Yang ada di benaknya hanyalah kepuasan karena telah menyelesaikan perjanjiannya dengan Pak Darmo. Kejayaan semu dan bayangan masa lalu. Setelah kematian Ratna, kekayaan Hartono mencapai puncaknya. Dia menjadi salah satu pengusaha kelapa sawit terkaya di Sumatera, dengan perkebunan yang tersebar di berbagai provinsi dan pabrik-pabrik pengolahan yang modern. Namanya mulai disebut-sebut sebagai Raja Kelapa Sawit Indonesia. Tetapi dengan kekayaan yang berlimpah itu, datang pula harga yang harus dibayar. Hartono mulai sering mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Setiap malam, dia bermimpi tentang ketujuh orang yang telah dia korbankan. Mereka datang dalam mimpinya dengan wajah-wajah yang penuh luka dan mata yang menyala dengan api dendam. Hartono, bisik suara Sari dalam mimpinya. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku mencintaimu dengan segenap jiwa. Pak Hartono, kata Bambang dengan suara yang menggema dari kejauhan. Saya sudah mengabdi pada Bapak selama 15 tahun. Mengapa Bapak membunuh saya? Dan suara-suara lainnya menghantui setiap malam tidurnya hingga Hartono mulai takut untuk tidur. Di siang hari, dia mulai sering melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Tetapi dia tahu bahwa mereka ada, menunggunya, mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendam. Para karyawan barunya mulai menyadari bahwa bosnya berperilaku aneh. Hartono sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan kadang-kadang berteriak marah pada orang yang tidak terlihat. Pak Hartono kayaknya stres berat, bisik Joko, salah seorang karyawan baru, kepada rekannya. Kemarin saya lihat dia berteriak-teriak sendiri di tengah perkebunan. Mungkin karena tekanan bisnis, jawab Andi. Atau mungkin karena rumor-rumor tentang tempat ini. Rumor apa? Katanya perkebunan ini angker. Banyak yang bilang sering terdengar suara tangisan di malam hari, dan ada yang melihat sosok-sosok putih berkeliaran di antara pohon kelapa sawit. Kedatangan Pak Darmo yang terakhir.
Pada malam yang tepat 1 tahun setelah kematian Ratna, Pak Darmo datang untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, penampilannya sudah berubah total. Jika dulu dia masih terlihat seperti manusia tua yang mengerikan, sekarang dia tampak seperti sosok yang setengah membusuk, dengan mata yang menyala merah dan aura kegelapan yang mengelilinginya. Perjanjian sudah selesai, katanya dengan suara yang terdengar seperti gabungan dari 7 suara orang yang telah mati. 7 jiwa telah diserahkan, 7 tahun kemakmuran telah diberikan. Hartono, yang sudah tidak lagi terlihat seperti manusia normal karena gangguan jiwa yang terus-menerus, menatap Pak Darmo dengan mata kosong. Dan sekarang apa? Apakah aku akan terus kaya selamanya? Pak Darmo tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. Selamanya? Tidak ada yang selamanya, Hartono. Semua hutang pasti harus dibayar. Hutang apa? Aku sudah memberikan 7 jiwa seperti yang kau minta. Hutang jiwa, Hartono. Kamu telah mengambil 7 nyawa yang tidak berdosa. Dan sekarang, giliran kamu yang harus membayar. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat dingin. Hartono melihat ketujuh sosok orang yang telah dia bunuh muncul dari kegelapan. Sari berdiri paling depan, dengan gaun putih yang ternoda darah dan mata yang menyala dengan api dendam yang tak terpuaskan. Suamiku tercinta, bisik Sari dengan suara yang menusuk jiwa. Saatnya kita berkumpul kembali. Bambang, Suryanto, dan para korban lainnya berdiri di belakang Sari, semuanya dengan wajah yang penuh luka dan mata yang menyala dengan cahaya supernatural yang mengerikan. Tidak, teriak Hartono dengan suara yang penuh ketakutan. Aku sudah membayar sesuai perjanjian. Perjanjian dengan iblis tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan, kata Pak Darmo sambil menghilang perlahan dalam kegelapan. Selamat menikmati ganjaran abadi, Hartono Wijaya. Akhir yang mengerikan. Para hantu ketujuh korban Hartono mulai mengelilinginya dengan gerakan yang lambat tetapi pasti. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin hingga napasnya keluar dalam bentuk uap putih. Hartono, bisik suara Sari yang bergema dari segala arah. Kamu ingat bagaimana rasanya ketika aku memohon untuk dibawa ke rumah sakit? Bagaimana kamu menatapku dengan mata dingin tanpa sepenggal rasa kasihan? Dan kamu ingat bagaimana aku memohon padamu untuk menjelaskan mengapa truk rem saya bisa blong? Tambah suara Bambang. Padahal aku sudah mengabdi padamu selama 15 tahun dengan setia. Satu persatu, mereka mulai menceritakan detik-detik terakhir kehidupan mereka, bagaimana mereka mati dalam kesakitan dan kebingungan, tidak memahami mengapa orang yang mereka percayai tega melakukan hal kejam itu kepada mereka. Hartono mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Dia berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tidak keluar dari tenggorokannya. Panik dan ketakutan yang luar biasa mulai meremas jantungnya. Sekarang, kata Sari sambil mengulurkan tangannya yang dingin seperti es, saatnya kamu merasakan apa yang kami rasakan. Ketika tangan Sari menyentuh dada Hartono, dia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Jantungnya mulai berdetak tidak teratur, dan napasnya menjadi semakin sesak. Dia merasakan sakit yang sama seperti yang dialami istrinya ketika malam terakhir hidupnya. Satu persatu, para hantu itu menyentuhnya, dan setiap sentuhan membawa rasa sakit yang berbeda. Sakit yang sama seperti yang mereka rasakan ketika mati. Hartono jatuh terduduk di lantai, tubuhnya kejang-kejang menahan sakit yang luar biasa. Dalam kesadarannya yang mulai memudar,
dia melihat wajah-wajah para korbannya yang memandangnya dengan campuran kepuasan dan kesedihan. "Maafkan aku," bisik Hartono dengan napas yang tersenggal-senggal. "Terlambat," jawab mereka bersamaan. "Kerakusan telah membunuh jiwamu jauh sebelum tubuhmu mati." Penemuan dan misteri yang tersisa. Keesokan harinya, pembantu rumah tangga menemukan Hartono tergeletak di ruang kerjanya dalam keadaan meninggal. Wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya terbelalak lebar seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Dokter menyatakan bahwa dia meninggal karena serangan jantung akut, meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jantungnya sebenarnya masih dalam kondisi yang relatif sehat untuk seorang pria seusianya. Yang aneh adalah, ketika polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan buku catatan yang berisi daftar nama-nama korban beserta tanggal kematian mereka. Tetapi tulisan-tulisan itu tampak seperti ditulis dengan darah yang sudah mengering. "Ini seperti buku catatan pembunuhan berantai," kata Inspektur Wijaya kepada asistennya. "Tetapi semua korban yang tercantum di sini secara resmi meninggal karena kecelakaan atau sakit natural." "Mungkin ini hanya hayalan orang gila, Pak," jawab asistennya. "Pak Hartono kan memang sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa sebelum meninggal." Inspektur Wijaya mengangguk, tetapi hatinya tetap merasa tidak tenang. Ada terlalu banyak kebetulan yang aneh dalam kasus ini. Setelah kematian Hartono, perkebunan kelapa sawit miliknya dikelola oleh sebuah perusahaan pengelola aset. Anehnya, sejak saat itu, perkebunan yang dulunya sangat menguntungkan itu mulai mengalami kerugian yang besar. Hama menyerang tanaman, cuaca ekstrim merusak panen, dan harga minyak kelapa sawit turun drastis. Dalam waktu 2 tahun, perkebunan yang dulunya bernilai ratusan miliar rupiah itu bangkrut total dan dijual dengan harga yang sangat murah kepada investor lain. Kesaksian para saksi hidup. 5 tahun setelah kematian Hartono, beberapa orang yang pernah bekerja di perkebunannya memberanikan diri untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Mereka adalah orang-orang yang berhasil keluar dari perkebunan sebelum menjadi korban Hartono. Pak Suradi, mantan supir pribadi Hartono, bercerita, "Saya sering mengantar Pak Hartono bertemu dengan seseorang di tengah hutan pada malam hari. Orangnya aneh, seperti dukun atau apa. Mereka selalu berbicara dengan bisikan, dan setiap kali setelah pertemuan itu, pasti ada karyawan yang meninggal dalam waktu dekat." Saya ingat betul, lanjut Pak Suradi dengan suara bergetar, sebelum Bu Sari meninggal, Pak Hartono bertemu dengan orang itu. "Dan malam itu, saya dengar Pak Hartono bicara di telepon. Katanya, semuanya sudah siap, lakukan sesuai rencana." Bu Minah, mantan pembantu rumah tangga, juga bercerita, rumah itu memang angker. "Sering sekali saya dengar suara tangisan di malam hari, terutama dari kamar Bu Sari. Dan anehnya, setelah Bu Sari meninggal, suara tangisan itu malah semakin kuat. Yang paling seram," tambah Bu Minah sambil mengelus dadanya, "1 minggu sebelum saya resign, saya lihat Bu Sari berdiri di ujung koridor tengah malam. Dia menatap saya dengan mata yang sedih sekali, seperti mau bilang sesuatu tetapi tidak bisa." Pak Darmanto, mantan kepala keamanan perkebunan, menceritakan pengalaman yang paling mengerikan. "Saya pernah patrol malam dan melihat Pak Hartono berjalan sendirian ke tengah perkebunan sambil membawa kantong besar. Saya ikuti dari jauh, dan saya lihat dia menggali lubang besar, lalu memasukkan sesuatu ke dalamnya." Keesokan harinya, lanjut Pak Darmanto dengan suara berbisik, Pak Bambang ditemukan meninggal. Dan anehnya,
Di tempat Pak Hartono menggali itu, tumbuh pohon kelapa sawit yang buahnya selalu merah seperti darah. Kisah Hartono Wijaya bukanlah sekadar cerita horor biasa. Ini adalah cermin kelam yang menunjukkan betapa ambisi yang tidak terkendali bisa mengubah manusia menjadi monster yang lebih mengerikan daripada iblis itu sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan godaan kemewahan dan kekuasaan, terlalu banyak orang yang terjebak dalam lingkaran setan keserakahan. Mereka rela mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, merusak hubungan dengan orang-orang terdekat, bahkan menginjak-injak kehidupan orang lain, demi meraih tahta kekayaan yang pada akhirnya hanyalah ilusi semata. Hartono adalah representasi dari kegelapan yang ada dalam diri setiap manusia. Kegelapan yang muncul ketika kita membiarkan keserakahan menguasai jiwa kita, ketika kita mulai melihat orang lain bukan sebagai sesama manusia, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Pesan moral dari kisah yang mengerikan ini sangatlah jelas. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang sepadan dengan darah orang yang tidak berdosa. Tidak ada kesuksesan yang sejati jika dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan tidak ada kebahagiaan yang abadi jika diraih melalui jalan yang penuh dengan dosa. Kisah Hartono Wijaya menjadi peringatan bagi kita semua, agar tidak pernah membiarkan ambisi membuat kita kehilangan kemanusiaan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di dunia ini. Dan bagi mereka yang masih hidup, ingatlah selalu, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang merasakan keadilan tidak pernah benar-benar mati. Suatu hari, semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, entah di dunia ini atau di alam yang lain. Kegelapan akan selalu ada, tetapi cahaya kebenaran akan selalu lebih kuat untuk mereka yang memilih jalan yang benar. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bahwa kesuksesan sejati tidak pernah bisa diraih melalui jalan yang penuh dengan kejahatan dan pengorbanan nyawa orang yang tidak berdosa.